Ustazah kali ini pembelajarannya melalui video ya. Nah, tema kita yang selanjutnya itu adalah cara belajar di sekolah baru. Nah, tujuan Ustazah menyampaikan ini adalah agar antum dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Nah, Ananda, antum sekarang sudah masuk ke dunia SMP ya, tidak usia anak-anak lagi. Dimana di usia SMP ini sangat berbeda di usia SD. Di SD mungkin antum apa-apa dulu selalu dibantu oleh guru, kemudian kalau kesulitan dibantu teman dan sebagainya. Kalau usia SMP ini masuk usia remaja, di mana tugas perkembangannya itu sudah berbeda dengan waktu SD. Next. Nah, tebak gambar. Di sini coba antum lihat. Gambar apa ya kira-kira yang ada di sini? Kalau kita lihat ini ada burung. Oke, next. Nah, sekolah baru, semangat belajar baru. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Kalau perlu mendapat juara di kelas atau di sekolah. Namun, bisakah menjadi seorang siswa yang berprestasi di sekolah baru? Jawabannya adalah bisa. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu, perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, sebenarnya apa sih belajar itu? Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai dengan adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari yang tidak terampil menjadi terampil. Jadi wajar kalau antum merasa anak gak bisa Zah. Ya memang karena belajar itu proses tidak bisa menjadi bisa. Namun kalau ada yang dia belajar tapi hasilnya tidak bisa, itu hanya sekian persen, berarti bisa saja belajarnya tidak serius. Next, perubahan sikap tersebut. Perubahan tersebut yang pertama adalah perubahan pengetahuan, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan sikap atau afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Mungkinnya dulu antum di SD-nya itu suka lari-lari, kejar-kejaran, kemudian membuli teman, bercanda berlebihan. Nah, sekarang kalau usia SMP tidak boleh seperti itu lagi, karena tujuan dari belajar di tempat baru itu adalah merubah perilaku yang negatif menjadi yang positif. Yang ketiga, perubahan keterampilan, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, ini soal psikomotor. Jadi yang dulunya mungkin kita mager-mageran, kemudian hanya mengandalkan orang lain, hari ini sekarang kita harus lebih baik lagi. Next, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama itu adalah ada niat. Nah, niat yang ikhlas itu wajib ada dalam kita belajar. Kalau tidak ada niat, maka hasilnya tidak akan menjadi lebih baik. Yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran, baik dari buku pegangan dari sekolah, buku-buku penunjang yang lain, sehingga ilmu pengetahuan semakin luas. Yang ketiga, ini yang penting nih, memperbanyak latihan, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan seperti sekarang ini. Waktu belajar kita menggunakan daring online. Jangan kita hanya sibuk melihat ataupun melihat penjelasan guru yang sebenarnya daring ini masih kurang maksimal. Cuman antum harus memperbaiki dan diatur cara belajarnya. Jangan tidur kemalaman atau main game yang berlebihan, itu hal yang salah. Yang kelima, membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Jadi antum harus membuat jadwal agar hidup kita teratur. Yang keenam, mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Jadi apa yang disampaikan oleh ustadz-ustazahnya kita harus konsentrasi. Yang ketujuh, tempat belajar perlu diatur agar tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, jadi tempat belajar yang berserakan juga membuat kita sumpek, membuat kita bosan. Lanjut, cara belajar di siswa di sekolah.
Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Jadi kita harus menyiap peralatan seperti buku, pena. Nah, itu kalau di sekolah ya. Kalau di rumah daring online sekarang, pastikan kuota kita ada atau wifi kita lancar, meskipun ini kendala yang tidak bisa dihindari atau diprediksi. Kemudian kalau di rumah ini, antum kalau bisa bangunnya pagi, kemudian sarapan, kemudian menyiapkan buku, catatan. Ketika guru menjelaskan melalui Google Meet, Google Classroom, antum bisa mengambil inti-inti atau kesimpulannya. Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Jadi, antum harus membiasakan diri berdoa. Jangan berdoa itu ketika kita mau sesuatu aja, tapi sebelum belajar, sebelum makan, apapun kegiatan yang kita lakukan, baik sebelum dan sesudah harus dimulai dengan doa. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan konsentrasi. Nah, sedangkan kita tidak yang konsentrasi saja, masih banyak yang tidak masuk dalam pikiran kita. Apalagi kita bermain atau bercanda. Apalagi di dalam grup kita masih sering bercanda. Itu adalah hal yang salah. Yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Jadi, antum silakan bertanya ke gurunya. Misalnya pelajaran matematika, oh bingung nih, silakan bertanya, jangan malu, jangan takut. Atau yang lain temannya jangan tertawa ketika ada teman yang bertanya. Lanjut, mencatat hal-hal yang penting. Nah, ini sangat penting ya, membuat note. Yang keenam, membuat rangkuman. Yang terakhir, diskusi dengan teman terkait materi pelajaran yang dipelajari, tapi bukan mencontek, itu salah ya. Lanjut, belajar mandiri. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, usia SMP tidak lagi ketergantungan terhadap orang lain, tapi harus mandiri. Ini adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pada jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru seperti membaca buku, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan. Nah, apa bedanya dengan belajar kelompok? Kalau ini belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas persoalan bersama-sama dan menampung serta menerima pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi kelompok dan dijadikan suatu kesimpulan. Mungkin menggunakan daring online ini masih sulit ya untuk kita belajar kelompok. Namun, hal positif dari belajar kelompok adalah kita bisa sharing dan mempermudah dalam pembelajaran. Nah, cara-cara belajar di rumah, tadi di sekolah ya. Kalau di rumah, apalagi sekarang BDR ini, yang pertama itu adalah mengatur waktu belajar. Karena kan satu hari antum ada 3 mapel, harus diatur. Jadi ketika ada tugas, silakan dikerjakan pada saat itu juga. Jangan kita bercanda atau menunda-nunda yang akhirnya akan menumpuk. Yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Jadi silakan diulang ya. Tidak ada yang bercanda-canda ataupun setelah ustazahnya menerangkan ya sudah, tidak seperti itu. Yang ketiga, membuat ringkasan, membaca dengan baik. Yang terakhir adalah mengerjakan latihan atau PR jika ada. Nah, itu ya cara belajar di sekolah baru. Sebenarnya mungkin saja antum sudah mengetahui caranya, cuman dalam kenyataan kadang aplikasi dari kita itu masih sangat sulit. Sekarang Ustazah harapkan setelah antum tahu, antum silakan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan jadwalnya. Karena ingat ya, belajar di sekolah baru itu berbeda dengan belajar kita selama di SD. Itu saja Ananda untuk hari ini. Ustazah ingin memberi pemahaman kepada antum. Silahkan buka cara berpikir kita, ubah perilaku kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Insya Allah dengan hal tersebut akan mempermudah kita dalam mencapai kesuksesan. Dan jangan lupa selalu berdoa minta kepada Allah. Oke Ananda, terus semangat dalam menggapai cita-cita. Demikian dari Ustazah.